Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Kalau Bapak minum kopi, jadi pinter. Saya juga minum kopi. Minum Pak. Tapi otak jadi cerdas tuh. Nggak pintar. Pintar kampanye, berjanji-janji manis, membohongi rakyat. Itu namanya pintar. Kalau jenius beda. Nah, ketika Bapak pidato itu banyak yang nggak nyambung dengan ucapannya. Lain di mulut, lain di hati. Ya tak? Pintar. Minum kopi rahasia pribadi Bapak. Bukan rahasia kalau minum kopi. Saya punya kebun kopi. 8 hektar tuh. Saya punya kebun kopi tuh. Ya. Bapak mau minum. Supaya Bapak pintar. Pintar ngibulin masyarakat. Janjiin subsidi BBM. Janjiin pestisida, pupuk ke petani langsung. Kemudian PIP untuk anak-anak sekolah, anak kuliah. Tapi pilihan Bapak kan anak-anak sekolahnya tergantung kan, bukan seluruh rakyat Indonesia daerah-daerah terpencil ya kan yang digunakan penggunaannya. Tapi orang-orang tertentu, anak-anak ASN ya kan yang dapat kan, itu PIP kan. Tapi masyarakat kecil mah nggak usah. Tuh. Terus mengenai itu ini pidatonya, saya katanya 20 tahun tidak menjabat itu asetnya jadi madat, pabriknya nggak jalan. Pabrik kertas gimana karyawannya? Berapa ribu udah dibayar belum? Nah, kedua, saya sekali lagi bongkar masalah Yayasan Super Semar. Yayasan Super Semar yang mengangkat bendahara dari Yayasan Super Semar itu adalah bapak mertuamu yaitu Soeharto. Dari tahun 95 Bapak pegang itu Yayasan Super Semar. Semua pejabat-pejabat yang lambang beringin maupun Polri, TNI itu dipotong 1000 masuklah ke Yayasan Super Semar semuanya. Terus Yayasan Super Semar itu membengkak tuh uangnya nggak tahu kemana. Undang-undangnya, kemudian banyak rakyat yang protes undang-undangnya dirubah lagi dari tahun 95 dirubah terus menerus, dirubah terus peraturannya. Ya, membuat peraturan, pintar membuat peraturan. Terus saya lanjut, masalah Yayasan Super Semar. Anda bendahara dari tahun 95, ya kan, diangkat lagi, diangkat lagi oleh mertuamu Soeharto di tahun 97, ya, di tahun 97 itu. Nah itu dari situlah Yayasan Super Semar itu dipertanyakan masyarakat. Alasannya beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, mengataskan nama negara, belikan ke hutan katanya, beli hutan. Nah, beli hutan, terus lama-lama ujung-ujungnya menjadi pabrik, kayu-kayu dijual, ya kan, kemudian menciptakanlah pabrik kertas. Nah, yang namanya sangkutan masalah pabrik kertas itu juga banyak. Karyawan-karyawannya banyak, demo belum juga terbayar. Nggak tahu deh kalau saat ini. Ya kan? Jadi memang pinter sih kalau minum kopi. Mari minum kopi. Tapi saya bukan pinter bohong seperti Bapak. Ya, kopi murni lagi saya. Kopinya kopi robusta, jenis robusta saya. Itu mantap tuh. Ya, tapi jenius. Selalu ingat akan kinerja Bapak di masa-masa mertuamu Soeharto menjabat. Ya toh, sekarang ada Koperasi Merah Putih lagi. Koperasi Merah Putih siapa di dalam-dalamnya? Gerindra, ya toh? Nah, terus sekarang kalau udah jadi kerabat-kerabatnya udah jadi menteri semua, yang disusun Bapak termasuk Fadlizon si ikan buntal nggak bunyi sama sekali, ya kan? Dulu dia menghina-hina terhadap Jokowi, anak PKI, ya kan, pencitraan. Bapak juga lebih-lebih pintar pencitraannya kan, memuji diri sendiri, kinerjanya, ekonomi meroket, ekonomi naik, kemiskinan menurun, pengangguran menurun, jancok emang ya kalau pencitraannya luar biasa. Nah terus ya Pak, mengenai menterimu yang bernama Ibu Sri Mulyani,
tidak bisa membedakan mana zakat, mana yang namanya pajak yang diberikan kepada siapa dan siapa. Nih ya, kasih tahu kalau pinter ya, tegur tuh Menteri Keuangannya, jangan garongin rakyat, makan darah rakyat Indonesia ini. Ya, katanya zakat sama saja zakat pajak. Kalau zakat itu dikasihkan ke parkir miskin, ya, dikasihkan ke parkir miskin kaum duafa, sesuai apa perintah ini dalam Al-Quran, ya kan? Sebagian hartamu disisihkan 2,5%, ya, untuk kaum duafa dan para parkir miskin, itu zakat. Katakan sama Sri Mulyani jangan budak, padahal katanya pintar. Tapi pajak, ya, pajak, ya, yang namanya pajak itu rakyat Indonesia menzakati para pejabat membesarkan busung-busung mereka, termasuk Bu Sri Mulyani. Pajak dianggap zakat. Zakat sama pajak itu beda. Kalau orang negara lain, pajak itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Bahkan ya, TKI-TKI-mu Indonesia berada di luar negeri, setelah akan pulang, pajak mereka itu 6% dikembalikan. Ya, pajak, apalagi kerja di pabrik-pabrik. Pajak, ya, itu ada kalau prestasi mereka tuh bagus, reputasi mereka bagus, kerja di luar itu, pajak itu dikembalikan sedikit, walaupun itu secuil, tapi sangat menghargai orang itu kepada tenaga kerja. Itu salah satunya, itu pajak, penggunaan pajak mensejahterakan rakyat. Tapi ini ya, lain lagi, pajak dipungut besar-besaran untuk menzakati para pejabat. Yang gajinya naiklah, yang itulah naiklah, ya kan, minta yang namanya anggota-anggota DPR gaji naiklah, hakim terutama Bapak minta yang namanya dinaikkan karena hakim itu sangat berjasa. Hakim yang mana yang sangat berjasa? Hakimnya pamannya Mulyono. Ya, hakim-hakim itu banyak yang dibeli kan? Ya kan, tergantung duit. Ya itu hakim-hakim saat ini. Betul, jaksa. Ya, coba. Ya, orang-orang yang pilihan-pilihan Bapak itu beritahu bagaimana cara penggunaan pajak. Jangan untuk beli mobil dinas dan segala macam. Ya, 10 bulan ini juga belum ada infrastruktur itu bangunan Bapak, belum ada ya. Apalagi mengenai tolong ya Pak, dana fiktif bansos khususnya perangkat desa ya. Tolong Pak sampaikan ke tim pemeriksaan badan yang namanya keuangan atau yang namanya KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tolong ya Pak ya, periksa semua masalah data fiktif bansos di daerah setiap perangkat desa, dari tingkatan daerah bupati gubernurnya sampai ke tingkat desa. Tolong ya Pak, itu salah satu. Terus kemudian ada pesan lagi dari rakyat terpencil mengenai PIP penggunaan. Itu katanya kan pajak itu untuk menguliahkan anak-anak. Jangan hanya yang kuliah aja. Tahap awal, tahap yang namanya sekolah SD, ya itu butuh ya uang juga. Anak-anak bangsa ini jangan disuruh bodoh seperti yang kata Bapak bilang, Indonesia itu harus bodoh. Ya nggak boleh lah. Kalau bodoh, rakyat Indonesia ini kesenangan sampean, ya kan? Walaupun Anda berdiri di situ, di belakang Anda masih ada cendanoy. Ya, ingat. Ya korupsi aman, terutama pengguna dana BLBI. Bongkar dong ya, pengguna data BLBI itu ada 22 data, bagian dari mertuamu, oke? Bagian dari mantan istrimu, bukan mantan ya, mantan istrimu di belakang masih Anya, ya bongkar, termasuk Yayasan Super Semar, ya jangan pinter doang, salam cerdas Wak, ya Wak ya, salam cerdas, minum kopi lebih cerdas, ya ketimbang pintar, ya itu jauh lebih baik. Kalau pintar ngibul tuh begitu jadinya. Rakyat nggak percaya nanti di demo lo nyaho.
Mantap kali ini ya, ketemu sama orang pengopi rahasia. Rahasianya